Berarti pandemi udah tereliminir. Enggak dong, sampai saat ini belum, alhamdulillah. Oh, belum tereliminir. Belum. Tujuan pertama saya adalah saya ini lapis 2. Andaikan Pak Haji Muslim kemudian tidak bisa mundur dari jabatannya, harus bersepakat dulu bahwa jadwalnya dari kita. Adapun namanya itu nanti yang mutusin partai. Oh, kalau begitu bubar. Kalau mereka mau merubah klausul itu tetap, tapi kalau mereka tidak mau merubah, maka kita akan mencari yang lebih pasti. Gimana kalau PD Perjuangan di pas mau daftar tiba-tiba tidak diajak? Lah kita mau dengan siapa? Mereka tetap bisa jalan. Kita itu kan beresiko menurut saya. Kecenderungan Bapak ini ke Piman atau ke Ipan Diksan? Justru dibalik. Mereka kemisinya sama siapa? Kalian ini kan kalau di depan suka senyum-senyum, di belakang tikam-tikam kalian. Enggak lah. Kita masih beretika kalau PD Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Kali ini saya akan berbincang dengan salah satu calon wali kota Tasikmalaya dari PDI Perjuangan. Beliau adalah Bapak Demi Hamzah. Tepuk tangan. Siap. Pak Demi ini sekarang masih aktif menjadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, berdomisili di Kota Tasikmalaya. Di Kota Tasik. Sudah bertahun-tahun. Sudah hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun di Kota Tasikmalaya. Dan dia membawa tagline yang bertentangan dengan kenyataannya. Tagline-nya Tasik asik. Padahal Tasik ini nggak asik. Kata Gimana? siapa asik? Gimana Pak? Asik dong, asik ini. Asik gimana? Cakuem, lampunya pada mati. Enggak, Tasik ini kata siapa nggak asik? Tengah kotanya berantakan. Oh gitu? PKL-nya nggak ditertibin, nggak dipernahin gitu ya. Iya, artinya. Sampah semberawut. Traffic light kadang mati, kadang hidup, kadang hijau semua, merah semua. Kemiskinannya parah. Asiknya sebelah mana? Justru kita mau bikin asiknya gitu. Jadi biar asik dan banyak investor yang datang, banyak orang-orang datang ke sini. Nah, makanya tagline-nya Tasik asik. Asik itu kan ada artinya. Itu A-nya apa, S-nya apa, I-nya apa, K-nya apa, ada. A-nya apa? A-nya itu agamis. Jadi setiap warga negara di Tasik itu harus beragama, ya kan? Ya. Nggak boleh ada ateis di Tasik. A-nya bukan ateis, agamis A-nya gitu. Emang ada ateis? Bisi ayah. Jangan berharap bisa hidup di Tasik gitu kan. Atau di bumi Indonesia lah gitu, jangan harap. Terus S-nya itu service excellent dan sinergi, ya. Oke. Jadi pelayanannya harus prima, pemerintahannya itu. Service excellent. Iya, service excellent. S-nya. S-nya itu service excellent and sinergitas. Jadi selain pelayanan yang baik, kemudian kita juga pemerintahnya ke depan tuh harus bersinergi dengan semua pihak. Dengan masyarakat bersinergi, dengan organisasi masyarakat bersinergi, dengan organisasi vertikal yang ada bersinergi, dengan semuanya bersinergi, dengan pemerintah daerah lain bersinergi. Baru asik. Gitu. I-nya inovatif. Inovatif. Jadi Tasik ini harus jadi kota pendidikan yang kemudian banyak sekali kreasi-kreasi dari masyarakatnya, dari lingkungan komunitas kreatifnya diperhatikan, dan harus berani menginvestasikan budgetnya pemerintah ke hal-hal yang bersifat kreativitas gitu. Ya, sekarang kan sudah ada gedung kreatif, tapi nggak menjadikan masyarakatnya tambah kreatif. Nah, nanti ininya dirubah kita, konsepnya nanti kita perbaiki gitu. Gedungnya ada. Jangan gedungnya aja. Tapi nggak asik tuh, isinya nggak asik itu. Jadi bukan infrastrukturnya aja, harus di SDM-nya juga harus jadi. Itu ada gedung PIK 2 puluh miliar dibangun ya, pusat industri kerajinan ya. Ada apa? Ada macam-macam di dalamnya. Wah, peralatannya luar biasa. Ngasik juga itu. Ya, itu kan gini. Kebijakannya kan bagus kan. Kebijakannya itu hanya sebatas bikin bangunan. Ya belum selesai. Kebijakannya belum selesai. Artinya baru sebatas infrastruktur. Iya, faktanya kan UMKM-nya mati. Nah, maksud saya itu gulung tikar di mana-mana. Yang harus diperbaiki itu kan. Yang harus diperbaiki itu. Jadi
sebenarnya legacy yang diberikan pemerintah kota dulu, zaman kepemimpinan Pak Budi itu kan sudah benar. Nah, tinggal diteruskan nih. Diteruskan oleh yang sekarang. Jangan sampai nanti cacak nangkaeun ucek bahasa Sunda mah. Ulah rencananya kemana, dituluykeunna ka mana kan. Namun bahasa ini mah berkelanjutan lah gitu. Berkelanjutan. Nah, K-nya belum ya. Sustainable. Sustainable. Oke. K-nya kondusif. Kondusif. Kondusif itu artinya bagaimana kita tadi bisa bersinergi dengan organisasi vertikal, ada aparat pemerintahan, aparat negara, aparat keamanan kan. Nah, kita bersinergi dengan mereka agar Tasik ini kondusif. Tidak ada geng motor yang bikin resah, onar, tidak ada aksi kekerasan, diminimalisir. Semuanya dibuat kondusif, tapi bukan kondusif 8 genap KD. Ya, dibikin kondusif itu ya berbagi aja semuanya gitu ya. Bukan. Kondusif itu iklim investasinya aman, tumbuh gitu kan. Iklimnya kondusif sehingga investor datang ke kita. Gitu mau menyimpan uangnya di sini untuk pembangunan sehingga pendapatan daerahnya meningkat gitu. Karena kita kan nggak punya sumber daya alam di kota ini. Artinya SDM-nya harus dikuatkan. Iya, karena nggak ada ruang. Mau ngembangin apa di kota Tasik? Banyak. Kata siapa nggak ada ruang, Pak? Bisa lah, banyak yang bisa dilakukan sebenarnya. Ada anggarannya, Pak, sayang. Jangan sampai habis begitu aja. Pakai bikin jalan gitu ya. Jalan mana? Ya, pakai bikin jalan. Kan kemarin gitu kan. Ratusan miliar bikin jalan. Sawahnya hilang gitu kan. Nah itu jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai mengganggu lingkungan. Ya Bapak hitung aja dari pembangunan jalan yang baru itu berapa ratus hektar, berapa ratus mata pencaharian. Lalu ada perubahan struktur sosial yang besar-besaran, gitu. Ini aku pikir asik ini ya memang harus asik. Aku setuju dengan semua visi yang tadi disampaikan itu. Dan berbalik dengan fakta yang ada sekarang. Iya. Tapi Bapak mau nyalon wali kota apa wakil wali kota? Wakil. Targetnya wakil. Ya itu Tasik nggak asik. Kenapa? Ya belum tentu juga kan satu pikiran. Saya kira pikirannya insya Allah sama lah. Pikiran calon wali kotanya harus berpikir sama. Karena kan positif kan. Artinya saya kira gagasan tadi itu gagasan umum sebenarnya, dan semua pemimpin atau calon pemimpin di Kota Tasik menginginkan hal itu. Tinggal kita rumuskan bersama, mungkin ada tambahan pastinya dari calon satunya nanti. Ada tambahan ya? Pastilah. Iya. Aku nggak ngerti juga, Bapak ini kan pro demokrasi. Tadi ngomong visinya satu harus agamis seakan-akan gitu. Agamis itu seperti apa? Apakah kayak sekarang? Maksudnya lebih ini aja kan faktanya ya dari beberapa narasumber ya yang hadir ke sini bilang ongkoh religius Islami tapi perhatian ke guru ngaji, ongkoh beriman takwa gitu tapi perhatian ke madrasah yang ada yang menopang struktur sosial masyarakat ini. Ini yakin akan dilaksanakan atau hanya sebatas tagline? Jangan tagline. Ini harus dilaksanakan. Ini jualan atau gimana? Enggak. Agamis itu prinsip. Tuh. Agamis itu prinsip. Karena selalu seksi kalau ngomong agama itu di Kota Tasik. Saya tidak bicara religius Islami ya. Saya bicara agamis. Ya. Agamis itu menyangkut seluruh warga masyarakat, warga Indonesia. Artinya semua warga negara di Tasik ini harus agamis. Yang Kristen agamisnya Kristen. Kristen silakan melakukan sesuai dengan agama Kristen. Ya. Karena tidak ada agama yang melarang atau menyuruh kejahatan kan. Ya. Agama Kristen sing jadi Kristen anu pangsayasaena. Islam sing jadi Muslim anu pangsayasaena kan. Ya. Ya sama. Jadi berlaku untuk seluruh agama, bukan hanya orang Islam. Nah, makanya saya agamis. Tidak religius Islami, tidak, ya kan? Agar bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pancasila. Gitu. Kalau agamis ini kan baik kan, universal. Makanya saya selaku orang yang sangat pro demokrasi lebih suka kalimat agamis daripada tadi gitu. Atau religius lah sama.
Ya tetap kan itu kata sifat. Sekarang juga kurang gimana kan agamisnya di kota Tasikmalaya ini. Oh ya. Sampai di setiap perapatan kalau jam 8 pagi itu kan ada entah ibu-ibu dari mana itu salawatan gitu kan. Ada yang ngaji gitu kan. Ada, dan itu aku pikir bukan substansi. Substansinya itu kan kehidupan agama yang merupakan jantung kebudayaan di Tasik ini hidup kan. Bukan gini ya. Kalau orang sudah beragama, kemudian dia takwa terhadap agamanya ya, melaksanakan apa yang diperintahkan agamanya, semuanya akan selesai. Tidak ada lagi orang buang sampah sembarangan. Tidak ada lagi orang yang mau korupsi, ya kan? Orang akan sensitif, akan jiwa sosialnya akan muncul. Kalau orang beragama itu begitu. Ya. Maka persoalan kemiskinan, saya kira kalau orang Tasik ini beragama harusnya selesai. Tidak harus mengandalkan pemerintah. Urusan guru ngaji juga sama. Kalau orang sudah beragama, pasti selesai juga urusan guru ngaji ini. Karena menyelesaikan urusan-urusan sosial di Tasik ini, substansinya harus dengan itu dulu. Mentalnya, spiritualnya dulu harus selesai. Ya enggak, maksudnya aku takutnya ini jadinya programnya nanti itu seperti program maghrib mengaji gitu kan. Enggak, jadi Itu- gini ya. Kayak Itu program, project aja jadinya tuh. program-program seperti Padahal kan ya nggak usah diatur lah urusan kayak gitu kan, masyarakat sudah memang ada beberapa yang memang religius gini kan. Tasik ini. Ada beberapa yang memang harus diatur. Contoh ya, persoalan zakat. Zakat ini pemerintah harus masuk, harus tegas. Bukannya sekarang kota sudah ada juga. Contoh di Kabupaten Tasik ini udah bagus nih. Ada sinergi antara pemerintah daerah dengan Basnas. Diarahkan untuk membangun perekonomian. Diarahkan untuk membangun atau menjadi solusi persoalan-persoalan sosial di Tasik. Kemiskinan, kemudian guru ngaji dan lain sebagainya. Itu kan ada. Bukannya zakat sekarang besar juga kan, PNS masuk besar miliaran itu juga. Iya, tapi kan belum semua PNS. Harusnya kan gini. Semua instansi yang ada di Tasik ini ngobrol bersama TNI, Polri, Pemda, BUMN, semualah. Kita ini punya persoalan nih. Nah, tolong nanti zakatnya dikoordinir langsung. Langsung diambil dari gaji-gaji mereka, contoh. Itu. Kalau kita seragam bersama-sama, saya kira tinggi nanti pendapatan dari zakat. Oke. Nah, yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh Basnas yang bisa ditanggulangi ya sesuai dengan apa yang disyariatkan agama kan, ada asnafnya kan. Nah, itu aja. Di luar itu ya jangan, ya kan. Jadi tidak melulu persoalan sosial keagamaan itu harus diselesaikan oleh APBD. Oleh insentif gitu ya. Ya nggak usah. Hibah. Nah, sekarang guru agama di kota Tasik berapa angkanya? Kalau dibanding kabupaten ya lebih sedikit dong. Saya kira mampu, harus mampu dibiayai itu guru agama ini. Dari mana? Banyak sumber pendapatan kita, makanya investasinya harus jalan dong. Ya. Kalau investasi nggak jalan, tidak aman, tidak kondusif, ya nggak bakal ada. Makanya itu LSM yang suka bikin tidak kondusif, jangan sampai bikin tidak kondusif. Aparat keamanan itu harus langsung menyelesaikan hal itu. Makanya saya bilang ini kondusif itu harus ada di tagline. Karena di sini kita akan memerankan TNI Polri sebagai aparat keamanan, ya, yang berhak melakukan sweeping dan lain sebagainya. Itu mereka, bukan masyarakat, ya. Bukan ormas ya. Bukan. Oke, mudah-mudahan bukan utopia dan Insya Allah niat baik. ini kan kalau Tasik Tasik asik tagline-nya yang dijelaskan barusan itu kan indah sekali gitu. Walaupun faktanya kalau hari ini, aku ngomong hari ini Pak, ya kita ada kawan dari luar kota kan. Kok Tasiknya kayak gini ya? Emang kenapa sih? Karena Kayaknya malu asik. juga. Sekarang udah mulai rada asik sekarang. Gitu Bapak jalan-jalan aja ke Jalan Sewaka ke ini kalau malam-malam begitu ya, ke tengah kota semrawutnya kayak gimana sekarang. PR lah itu PR. Ya PR-nya ya kan asik kan. Makanya harus asik asik. itu ya asik, lookingnya asik gitu kan. Ya. Orangnya asik gitu kan. Ya. Tertib gitu kan, itu asik kan, bersih. Iya. Asik kan. Itu kan cita-cita. Terus baranang gitu, cara Ya, benar. asik gitu kan. Betul. Kalau sekarang ya Makanya itu asik. kan. Makanya saya bikin tagline-nya Tasik asik.
Jadi jangan sampai seperti yang tadi, ke depan itu harus Harus asik. Gitu. Oke, ngomong-ngomong di PDI Perjuangan ini ada saingan, Bukan saingan, ada kompetitor, kawan berjuang. ada kawan berjuang yang juga mencalonkan dan Ya. posisinya ketua DPC Betul. PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya. Posisinya wakil ketua DPRD hari ini, Hari ini ya, Ya. pimpinan. pimpinan DPRD. Gimana? Saya kan begini ya, saya kira Pak Muslim selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota punya niat yang sama untuk membesarkan partai juga, membangun Kota Tasik ini semakin baik, samalah niatnya begitu. Tapi di partai kan ada mekanisme, ada tahapan, ada dibuka penjaringan dan pendaftaran, kan itu awalnya. Nah, Pak Muslim sebagai Ketua DPC tentu punya hak untuk mendaftarkan kan, atau malah mungkin diwajibkan malah. Saya selaku warga Tasik dan juga kader PDI Perjuangan juga sama punya. Nah, saya melalui mekanisme yang normatif saja, saya daftar di DPC dan itu atas saran kawan-kawan di DPC PDI Perjuangan juga. Siapa yang menyarankan? Banyak, termasuk Pak Muslim sendiri. Ya, termasuk beliau karena ini harus masa pendaftaran di PDI sepi peminat ini. Seakan-akan partai kita ini nggak ada kader kan. Nah, Nggak ada yang berani kalau kadernya banyak. bukan nggak ada yang berani, memang tidak berminat aja. Mungkin karena satu tidak kesiapan, yang kedua ada yang harus mundur dari dewan nggak mau juga kan. Nah kalau saya pribadi kan saya warga Kota Tasik, saya tidak punya beban untuk harus mundur ya kan. Jadi dan saya punya harapan besar agar partai ini juga bisa mencetak sejarah, mempunyai eksekutif di Kota Tasik. Gitu. Lalu punya gagasan-gagasan yang besar untuk bisa melakukan perbaikan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Berdasarkan info dari Pak Muslim yang barusan kita wawancara juga di tempat di sini, Barusan, bahwa bukan barusan, kenapa kemarin-kemarin nggak dipanelkan aja? Ya harus seru. ya berdasarkan informasinya kan katanya surat tugasnya cuma buat dia aja. Dilihat surat tugas. Mau keluar minggu depan katanya. Dilihat nggak surat tugasnya udah dilihat belum? Ya belum. Ya Ini udah. kan aku berdasarkan keterangan aja. Ya itu kan hak Pak Muslim ya ngobrol begitu. Tapi kalau saya kan orang hukum, Berarti Pak Demi udah tereliminir gitu enggak dong. pencalonan. Sampai saat ini belum, alhamdulillah. Oh belum tereliminir. Belum. Karena gini ya, di partai kita ini kan, kita ini partai besar pemenang pemilu. Partai ini punya mekanisme yang sangat firm, yang sangat jelas. Calon ini harus bagaimana, kemudian tahapannya bagaimana itu jelas. Hari ini kita dan saya dan Pak Muslim ditugaskan untuk berkomunikasi dengan partai-partai lain. Oh berarti dapat tugas juga. Dapat tugas juga. Kemudian harus bergotong royong untuk melakukan survei. Kan itu bagian mekanisme yang ditempuh. Udunan lah ya. Gotong royong. Ya. Gotong Ya udunan. Ya bahasa Sunda mah udunan, tapi belum tentu kalau gotong royong itu udunan itu. Yang jelas gotong royong lah untuk hal-hal yang baik. Jadi sekarang ada berapa nama memang dari DPD itu menugaskan itu? Dua-dua. Dua ya, Ya. Pak Muslim sama Pak Demi. Ya, Untuk berkomunikasi. melakukan komunikasi dengan partai-partai lain agar bisa menjadi koalisi dan mengusung jadwalnya dari PDI Perjuangan. Oh berarti sekarang pun Bapak melakukan komunikasi Melakukan komunikasi dengan pihak lain. dengan pihak lain. Oke, bacaannya ini bakal berlabuh kemana? Itu kan secara de facto ada fakta politik gitu ya. Ya, ya. Ada kesepahaman antara PDI Perjuangan dengan Gerindra hari ini. Ya saya kira itu faktual ya, kondisi faktual yang sudah dilakukan. Tapi gini, tahapan di PDI Perjuangan itu kita ini hanya melaporkan. Kesepakatan yang dibangun antara DPC PDI Perjuangan dengan di Gerindra kemarin itu tidak bisa serta-merta dijadikan rujukan bahwa itu sudah firm, sudah final. Ya. Karena dilihat lagi oleh DPD dan DPP. Ada beberapa hal yang jadi persoalan ketika dalam koalisi tersebut kita hanya mendukung partai tersebut atau calon dari partai tersebut, tapi tidak ada Ya jelas feedback. saja kan, maksudnya kan sudah terang bahwa di dalam kesepahaman tersebut intinya PDI Perjuangan bekerja sama dengan melakukan kerjasama politik dengan Gerindra dan mengusung calon wali kota Iman
Alparisi Ramadan. Betul. Dan PDI Perjuangan memiliki hak untuk menentukan calon wakil. Jadi Ada gini, peluang di sana. ada peluang, tapi ingat, beliau kan jelas tahu apa yang ditugaskan oleh DPD dan DPP. Ya, maksudnya klausul kerjasama politik itu haruslah berbunyi bahwa akan membawa kader PDI Perjuangan. Betul. Harus begitu. Harus bersepakat dulu bahwa jadwalnya dari kita. Adapun namanya itu nanti yang mutusin partai. Oh, kalau begitu bubar dong. Saya nggak tahu ya bubar enggaknya. Yang jelas begitu aja perintahnya. Karena berdasarkan informasi dari tim pemenangan Piman bahwa nanti calon wakil wali kotanya bukan ditentukan oleh partai politik yang berkoalisi, tapi berdasarkan hasil survei. Balap lah ya. Kalau enggak, ya silahkan lah. Itu kan haknya Gerindra. Dia punya mekanisme begitu, kita hormati ya. Tapi mereka harus menghormati juga mekanisme yang ada di partai kita. Berarti akan terjadi koreksi terhadap Pasti dikoreksi. kesepakatan itu. Saya yakin pasti dikoreksi. Cara koreksinya bagaimana? Diperbaiki klausulnya atau keluar dari koalisi itu? Kalau mereka mau mencari koalisi yang menerima PDI Perjuangan. ya ada dua kemungkinan. Kalau mereka mau merubah klausul itu tetap, tapi kalau mereka tidak mau merubah, maka kita akan mencari yang lebih pasti dengan kita. Ya, kalau konteks itu jawabannya sama, masih fleksibel kemanapun bisa. Masih. Kalau PDI Perjuangan kadernya tidak diterima menjadi calon wakil, ya hengkang Ya. di sana mencari siapa. Betul. yang Dan menurut saya gini, riskan lah. Berkoalisi itu harus punya ketergantungan. Kesungguhan partai lain ingin dengan kita itu harus dibubuhkan dalam sebuah. Kalau Gerindra nggak tergantung lah, dia bisa nyalon sendiri tanpa PDI Perjuangan. Ya itu bos. yang bikin kita jadi harus mempertegas koalisinya. Kalau benar serius, cantumkan dong PDI Perjuangan jadi jadwalnya di sana. Gitu. Harusnya dengan partai lain yang kurang. Harusnya gini dong, gini. Kalau bicara koalisi nih Pak, etikanya kalau bicara koalisi nih, itu bersama-sama. Contoh nih, saya sudah berkoalisi dengan Bapak. Ketika saya berkoalisi dengan anak buah Bapak yang lain atau dengan si B, Bapak bersama-sama kita dong, tanda tangan koalisi itu. Jangan di-split, koalisi dengan A, kita tidak dibawa koalisi dengan B. Itu bukan koalisi namanya. Nah, artinya gimana kalau PDI Perjuangan pas mau daftar tiba-tiba tidak diajak? Lah kita mau dengan siapa? Mereka tetap bisa jalan. Kita itu kan beresiko, menurut saya beresiko. Makanya harus dicantumkan jadwalnya dari kita. Kalau dicantumkan jadwal dari kita kan mereka mau tidak mau harus mendaftarkan kita kan. Nah kalau enggak ya bisa dadah, goodbye. Oke, lantas sekarang komunikasi dengan siapa? Kita sedang mencoba komunikasi dengan partai lain sudah dilaksanakan, termasuk dengan P3. Dengan P3 kita komunikasi, dengan Partai Golkar komunikasi, dengan semua partai, dengan PAN komunikasi. Gitu. Jadi masih dalam penjajakan. Ini bahasa politisi yang aku bosan sekali dengan Apa itu? Bos. Hah? Kita komunikasi dengan ini, kita komunikasi dengan Iya, ini. Semua politisi juga ngomongnya kayak gitu. Maksud gua bos gini ya. Apa? Pademi bogohnar jeung saha. Bukan gini kalau kalau saya kayaknya gini, kalau partai ini, kalau kader partai di PDI ya. Ini Ya. di PDI. Di PDI itu yang menentukan partai lah. Benar. Semua orang juga ngomong yang menentukan partai, tapi kan tergantung Ya. komunikasi sebenarnya ya. Tergantung komunikasi antara calon wali kota dengan wakil wali kota. Saya sudah Ketika bertemu, yang satu dapat penugasan partai, yang satu dapat penugasan partai, ketemu dapat chemistry, jadi nggak usah waktu lama, sehari 2 hari juga itu jadi. buktinya belum jadi itu, yang sudah ketemu juga. Iya kan, ini belum ada kesepakaman soal calon wakilnya Ya. siapa. Yang Gerindra sama PDIP aku pikir itu masih ngambang bos. Jadi gini Pak, saya ini sedang berkomunikasi dengan P3 itu dalam rangka membangun kesepahaman koalisinya dulu, dan jadwalnya dari PD Perjuangan belum kenama. Okay. Dan itu sudah hampir 90% lah. Ya, saya sudah laporkan. 10%-nya gagal. Ya takdir lah. Saya sudah laporkan ke partai kan. Saya sudah laporkan ke ketua DPD waktu dipanggil kemarin. Ke DPC juga kan komunikasi. Komunikasi lah, tahu DPC, tahu.
Pak Muslim juga tahu. Tahu. Pak Muslim tahu. Tapi Pak Muslim waktu jadi gini, waktu ada pertemuan beliau nggak hadir terus, gitu kan. Jadi akhirnya kita beritahu lewat sekretaris kan, Ya. yang hadir. Nah beberapa kali komunikasi, saya sudah komunikasi dengan ketua Des Pilkadanya, dengan calonnya juga, dengan Pak Ipan, dengan ketua DPC-nya juga, dengan sekretarisnya. Kita sudah pernah. Ini langkah awal apa langkah kedua atau langkah ketiga komunikasi sama Pak Ipan? Enggak, silaturahmi aja kalau dengan Pak Ipan sih. Wah, baru 1 kali ketemu. Hanya person to person aja, tidak bicara formal partai enggak. Oke. Nah, karena saya bukan ketua DPC, maka saya berkoordinasi dengan DPC, dengan Pak Dodo. Ya. Menyampaikan lah bahwa, dan ternyata apa yang saya sampaikan itu Pak Dodo juga dapat berita yang sama dari P3. Ya. Nah, terus dengan siapa lagi? Jangan-jangan cuma dengan Pak Ipan saja? Baru dengan itu. Ya, benar. Baru dengan Pak Ipan. Kalau Jet 1 ya, Jet 1. Tapi kalau dengan Gerindra sudah, dengan Pak Amir Mahfud sudah pernah ketemu. Oh iya, dalam rangka ya itu tadi menyampaikan koalisi. itu bahwa komitmen koalisi itu harus dengan PD Perjuangan bagaimana, kan begitu aja. Pak Amir Mahfud waktu itu menyampaikan bahwa sangat terbuka menerima tapi survei, ya kan? Ya survei ini bahasa diplomatis. Ya tahu lah saya, yang jelas itu mekanismenya mereka lah, kita hormati kan. Karena di kita juga survei juga di internal kan. Ya survei itu kan diplomatis, Bos. Ya. Jadi hari ini baru dengan P3 dan calonnya gitu. Supaya kelihatan fair gitu kan. Maka hasil semuanya berkumpul dulu supaya kelihatan fair, barulah ngomong. Ini surveinya ternyata ini sepakat ya. Ya itu yang saya pertanyakan. Ya kan, ke Gerindra itu kalau mau fair jangan sampai kemudian mereka Gerindra punya calon Jet 2 kemudian dititipkan di partai lain. Maksud saya jangan sebegitu. Ya. Jadi kalau mau ya dari partai koalisi aja semua. Itu baru fair. Tapi dari PDI mah kekeh kudu Jet 2 kudu PDI. Oh, kekeh ya. Iya harus. Kalau hanya jadi penonton ya nggak buat apa gitu Pak. Kalau dengan poros yang Pak Yusuf gimana? Sudah komunikasi atau? Kalau partai mungkin sudah ya, tapi saya belum. Kalau saya pribadi belum ketemu dengan Pak Haji Yusuf. Tapi kalau dengan Golkarnya sudah pernah ngobrol. Ya, tampaknya udah ada komunikasi juga kan? Mungkin berkoalisi dengan ini. Kan tadi prinsipnya ketergantungan kan? Iya. Ya ada kemungkinan dengan Golkar bisa kalau mereka mau Jet 2-nya dari PDI. Tuh. Kemungkinan. Tapi bisa. hari ini nggak mau. Siapanya? Golkarnya. Nggak tahu, belum ketemu saya, belum sempat komunikasi. Ya mungkin mau lah, masa nggak mau sih sama PDI. Ya, jadi dalam benak saya ini yang dibidik cuma 2 poros dong, poros Gerindra sama poros P3. Enggak juga. Enggak. Karena gini, kan kenapa PDIP nggak mencoba membuat poros baru aja? Kan ada PKB, ada PKS yang. Ya saya kira dari penugasan yang diberikan saya baru mampu berkomunikasi dengan itu. Ya kan belum berkomunikasi dengan yang lain karena pernah mau diagendakan tapi beliaunya sedang ada agenda lain. Ya saya kan nggak bisa maksakan. Artinya yang hari ini menerima komunikasi dengan saya kawan-kawan P3 gitu loh. Dan kita juga kan udah punya pengalaman yang lama dengan P3 itu ya. Kemudian saya melihat ada legacy yang baik kerjasama pemerintah kota dengan kabupaten dulu waktu ketika kepemimpinan P3 gitu. Oke. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosok. Ulah iklan tuh Pak. Iya kan iklan Bapak seakan-akan semacam itu. Saya minum dulu Pak. Saya juga Pak. Ini airnya sebulan yang lalu. Minum dulu. Sekarang pertanyaannya rada tegang. Ganggu. Wah. Apapun makanannya, minumannya, ya kira-kira itulah ya. Itu seperti kampanye Bapak kan kayak gitu. Siapapun wali kotanya, wakilnya Demi Hamzah. Iya. Jadi Bapak itu bukan calon wali kota, calon wakil wali kota. Ketika misalkan partai menugaskan Bapak jadi wali kota, apa Bapak mau maju juga jadi wali kota atau enggak? Mundur. Saya enggak siap. Oke. Lalu chemistry, karena
perkawinan antara wali kota dan wakil wali kota ini, kalau peristilahannya teman-teman PDIP Perjuangan di kabupaten ini ibarat PDI Perjuangan. ya PDI Perjuangan kabupaten itu ibarat mencari istri atau mencari supir atau mencari pembantu. Iya. Harus ada chemistry. Tuh. Kecenderungan Bapak ini ke Piman atau ke Ipan Diksan nih? Justru dibalik, mereka chemistry-nya sama siapa? Ya kan, kalau saya kan kemana-mana. Kan dibalik itu, yang mencari pembantu, yang mencari istri, yang mencari supir itu kan mereka. Oh, ACDC berarti ya. Aku mah siap-siap aja. Oke. Jadi nggak ada kecenderungan. Nggak ada. Jadi kecenderungan saya itu ke partai aja. Oke. Jadi partai cenderungnya ke sana ya, kita samina watona lah, ikut arahan partai. Kalau partai arahnya ke Ipan Diksan bersama P3 ikut. Kalau ini. Oke. Kalau misalkan tidak terbawa. Apanya? Di salah satu paslon, sikap politiknya seperti apa? PDI Perjuangan. Pak Demi. Tapi PDI-nya ke bawah. Pak Demi dulu, aku nggak ngomongin partai. Saya tidak terbawa maksudnya. Dalam kapasitas Pak Demi saja. Pribadi. Oleh partai tidak diberikan SK gitu. Ya. Ya sudah. Kita berjuang juga untuk pemenangan di internal. Kalau PDI-nya siapapun yang diputuskan oleh partai. Iya. Karena yang penting bagi saya gini. Tujuan pertama saya adalah saya ini lapis 2. Ya. Andaikan Pak Haji Muslim kemudian tidak bisa mundur dari jabatannya, kemudian tidak ada yang mencalonkan jadi wakilnya, ya kan? Bapak lapis 2. Saya jangan sampai nanti jadi penonton saja gitu loh maksudnya. PDI-nya jangan sampai hanya mendukung saja. Betul. Nah, ya minimal ada perjuangan seperti 2017 lah ya Pak ya. Ya. Jadi gini, Bapak capek ya 2017. Ya kan kader partai wajar. Gotong royong. Biasa. Kalau di PDI udah nggak aneh. Bukan saya aja, semuanya waktu itu gotong royong kan. Partai-partai PDI yang sekitarnya juga ikut capek juga. Gitu. Ya, bupati wali kota yang lain semua bukan saya aja. Nah, tapi sekarang nggak gitu karena serentak kan. Iya, jadi nggak ada gotong royong. Nggak ada. Gitu. Jadi kalau saya itu gini Pak Muhajir, saya ini seandainya partai sudah memutuskan di PDI itu kemudian ternyata ke si A SK-nya itu. Nah, saya kira tidak mungkin partai memutuskan SK ketika belum komunikasi dengan partai yang lainnya bahwa ada jaminan di kita di jet 2-nya. Karena SK-nya itu pasti 2 nama. Satu jet 1 dan satu jet 2-nya. Begitu. Ya, 2 partai ini pasti pasti komunikasi lah tingkat. Makanya saya sih kecenderungan saya tidak begitu khawatir karena semua akan diputuskan oleh DPP. Meskipun di sini bagaimana MOU apapun lah silakan. Nah, itu kan ritual-ritual biasa lah di dalam masa pilkada ini dan kadang juga kan kesepakatan itu berakhir dengan pengkhianatan. Nah gitu. Kalian ini kan kalau di depan suka senyum-senyum, di belakang tikam-tikam kalian. Enggak lah. Kita masih beretika kalau beda. Kita kan nggak, ibu itu, Bu Ketua Umum bilang waktu kemarin dikumpulkan calon-calon yang mau pilkada, kader PDI itu nggak boleh bohong, ya kan? Iya. Kalau bohong-bohong itu udah nggak usah nyalon katanya. Iya. Nah, jadi kita berusaha untuk tidak berbohong atau tidak berbohong. Kita seadanya aja. Oke. Ya? Oke, seadanya. Kalau jadi bohong-bohong dari awal tuh, wah ibu bisa marah nanti. Oke, Pak Demi ini berarti lapis kedua ya. Kalau misalkan Pak Muslim tidak bisa mencalonkan, PDI-nya harus ikut dengan salah satu koalisi dan kader PDI harus ini, Pak Demi menjadi backup lah. Ya. Pak Muslim. Betul. Ya, narasinya manis sekali ya. Apa itu? Manis ya? Ya? Narasinya manis sekali. Oh, saya kan udah manis pada. Oke, Baraya Priangan, kita ketemu lagi dengan pembicaraan yang hangat dengan gosip-gosip politik yang lebih menarik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Tasik memang jadi asik ya. Dan asiknya Tasik bukan hanya sebatas closing statement dulu. Utopia. Nanti kampanye apa? Masih lama ya. Isi saya dulu kampanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.